Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Kita masih membicarakan adab-adab dengan guru. Adapun adab-adab yang batin pula, yaitu pertama, segala sesuatu yang ia dengar daripada gurunya dan telah diterimanya pada zahir, maka jangan sekali-kali ia mengingkarinya pada batinnya. Jangan pada perbuatan dan jangan pula pada perkataan, supaya ia terselamat daripada tanda orang yang munafik. Bila sudah diterima dari guru, jangan diingkari di hati, mendustakan, mengaramputakan, karena jadi orang munafik itu seorang. Dan seandainya ia tidak dapat berbuat demikian, melawan guru tuh kita ada kawa kayak itu, maka sebaiknya ia tinggalkan saja gurunya itu, sehingga sampai suatu masa yang ia dapat menyamakan batin dengan zahirnya. Bahasa orang tuh bertanang-tanang dahulu, sampai kena kita kawa menyamakan hati dan artinya menyamakan zahir dan batin. Nah intinya jangan maitirat lah. Jangan kita itu dimuntung aja menerima, tapi hati menolak. Itu munafik nih tuh. Kedua, hendaklah ia menjauhi daripada bersahabat dengan orang yang jahat, supaya ia dapat mengosongkan lembaran hatinya daripada segala perhubungan dan pengaruh syaitan manusia. Kalau kita berguru kepada seseorang, kita harus berpilih kawan. Kalau kena terpengaruh lawan kawan, timbul tak itirat lawan paguruan. Ini kebanyakan kita kayak itu tuh, mendengari pemandiran orang di luar, sehingga akibatnya lawan guru tak itirat. Lawan guru timbul nang asal cinta jadi benci, nang asal cinta jadi memusuhi. Pada seorang ini misalnya sudah merasakan berkah mengaji lawan sidin, berkah mengaji lawan sidin, berkah bakawan sidin, berkah dekat lawan sidin, hanya karena mendengari pemandiran orang, akibatnya hati rusak. Maka dengan itu, artinya dengan kita menjauhi bakawan dengan orang-orang jahat, maka dengan itu akan suci hatinya daripada kekotoran syaitan, dan walau bagaimanapun ia mesti memilih kefakiran daripada kekayaan. Artinya fakir itu artinya berhajat. Dalam hal ini kalau kita seorang murid, kita harus terus berhajat lawan guru kita. Kaya itu artinya tidak berhajat lagi lawan perguruan. Seandainya ada seorang murid itu tercukupi dengan perguruan, niscaya Abu Bakar lebih berhak dengan merasa cukup daripada mengaji kepada Rasulullah. Tapi kita lihat Abu Bakar Siddiq sampai wafat Rasulullah, tetap beliau bersama Rasulullah. Artinya seorang murid itu tetap berhajat lawan guru dimanapun dia berada.
Walaupun secara zahir kada bersama guru, namun hubungan itu harus tetap terjalin lawan guru, walau dengan doa. Walau dengan doa. Ulun ada bailang lawan guru, ulun minta ridha, minta maaf, julun kada tapi tak ilangi lawan pian. Jadi ujar sidin kita dengan doa jasidin. Dengan doa jasidin. Itu pesan paguruan lawan ulun toh. Artinya doakan jasidin. Karena bila bailang kalau tak ganggu guru hendak beramal nang apa kita datang ada terbaca wiritan sidin, amalan sidin. Gara-gara kita. Jadi sidin berpesan dengan doa. Dengan doa. Doakan guru mudahan artinya panjang umur, sehat afiat, kabul hajat-hajat sidin, dikuatkan iman sidin, mati husnul khatimah, macam-macam nang kebaikan lah, macam-macam kebaikan doakan sagan paguruan. Nah itu ngarannya ta'alluq batin lawan sidin. Tetap terjalin hubungan lawan sidin. Walaupun kita berada secara zahir jauh daripada sidin. Daripada parak lawan paguruan tapi memuyaki sidin. Parak lawan guru tapi kelakuan menyakiti sidin. Parak lawan guru tapi menjual sidin. Sidin dijual, ngaran sidin dijual. Ini banyak manusia nang kayak itu. Artinya menjual paguruan demi kepentingan seorang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kita ini perlu adab dengan orang-orang yang dicintai Allah. Apabila kita beradab dengan orang yang dicintai Allah, kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang Allah limpahkan kepada para kekasih-kekasihnya. Walaupun kada seperti mereka, tapi paling tidak ada tampiasannya, ada artinya cipratannya. Asal kita beradab dengan orang-orang yang dicintai Allah. Apalagi orang-orang yang dicintai Allah itu paguruan kita, guru kita. Dikatakan bahwasanya adab kepada orang-orang yang dicintai Allah itu ada 6 perkara, ada 6 macam. Nah jadi 6 macam ini nah kita gawi lawan orang-orang dicintai Allah Ta'ala, kita akan dapat keberkahan mereka. Kita akan dapat berkah. Dan berkah beradab kepada para kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu bukan hanya kita, bukan hanya sampai kepada kita, namun sampai kepada anak keturunan kita. Katakan toh, bila kita beradab dengan para kekasih Allah, maka berkah itu bukan hanya sampai sebatas kita, namun sampai kepada anak keturunan kita. Yang pertama, antanzura ilaihim bi'ainil ihtiram wal mahabbah, bahwa engkau pandang kepada mereka itu dengan pandangan menghormati dan pandangan mencintai. Nah, ini fadilatnya luar biasa ini. Apabila kita memandang kepada orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala itu dan pandangan mahabbah, pandangan cinta, pandangan penghormatan, pandangan pengagungan, Masya Allah, banyak keberkahan yang kita dapat dari sebab pandangan penuh cinta ini kepada orang yang dicintai Allah. Di antaranya sebagaimana yang sering
kita sampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, man nadhara ilal alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa memandang kepada orang alim nang dicintai Allah, maksudnya satu pandangan dan dia gembira, bahagia dengan bisa memandang kepada si alim nang dicintai Allah Ta'ala tadi, maka Allah ciptakan dari pandangan itu malaikat yang memintakan ampun baginya atas dosa dan kesalahannya sampai hari kiamat. Nah, ini faedah pertama salah satunya. Yang kedua, faedahnya itu kalau kita memandang dengan pandangan cinta, maka dengan sebab pandangan itu boleh jadi dengan sebab pandangan itu kita akan dimasukkan dalam golongan kekasih Allah Ta'ala. Di saat kita memandang itu, nafahat Allah turun kepada kita. Nafahat Allah Ta'ala tercurah kepada kita. Sehingga kita termasuk golongan orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dikisahkan ada seorang yang fasik. Seseorang yang fasik lewat di hadapan rumah seorang wali. Kebetulan si wali itu keluar dari rumahnya. Maka si fasik ini dari seberang jalan dia berhenti untuk memandang kepada sang wali yang kebetulan keluar dari rumahnya itu. Dia memandang kepada sang wali itu dengan harapan dapat berkah daripada sang wali. Yang mana ujarnya, aku nang ini mulai ujung rambut sampai ujung batis hanya dosa. Sementara si wali ini dari ujung rambut sampai ujung batis hanya ketaatan kepada Allah yang diperbuatnya. Maka aku yang berdosa ini ingin dapat berkah daripada orang yang tidak berbuat dosa. Aku yang kotor ini ingin dapat berkah daripada orang yang suci. Orang yang suci daripada maksiat dan dosa. Maka dipandangnya lah sang wali itu dengan pandangan cinta dan penghormatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sesudah itu si fasik ini terus berjalan. Kebetulan di tengah jalan dia berpapasan dengan murid daripada sang wali itu. Dan ternyata murid si wali ini memperhatikan si fasik ini dari kejauhan. Memperhatikan, oh napa itu sacangangilan paguruan kok. Dan begitu berpapasan dengan si murid itu ditanya oleh si murid, napa ikam tadi kulihat bagana di hadapan rumah guru kok, napa ika hendak mengapa? Ujarnya kada bapak, aku hendak melihat orang yang tidak pernah maksiat, tidak pernah berbuat dosa dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sementara aku orang yang penuh dosa dari ujung kaki sampai ujung rambut. Oh, kayak itu kayak kamu jadi si murid. Maka kemudian si murid terus berjalan menuju rumah gurunya. Diceritakanlah apa yang didengarnya daripada ucapan si fasik tadi. Diceritakan. Dan kebetulan waktu itu hal daripada si guru itu datang. Ujar si guru, namun nangka itu inya
mahabbahnya lawan diaku, cintanya lawan diaku. Maka kaina bila aku mati, inya nang jadi khalifah penggantiku. Inya nang jadi penggantiku. Dan apa yang dikatakan guru itu ternyata benar. Asar atau pengaruh daripada pandangan tadi begitu berbekas kepada hati si fasik. Pengaruh daripada pandangan itu begitu berkesan di hati si fasik. Sehingga dia tobat daripada kefasikannya. Dia berhenti daripada maksiatnya. Dia berhenti daripada dosanya. Dia tobat, dia menyesal. Dan dia menuntut ilmu kepada si wali tadi. Akhirnya di kemudian hari, apa yang dikatakan sang wali, bahwa nanti yang menggantikan beliau pada makam syaikhuhah, pada makam guru, yang mengajar, membimbing murid-murid si wali itu ternyata memang si fasik tadi. Nah, jadi takdir manusia ini kadakawa dikira oleh kita sesama makhluk, sama hamba dengan ini. Karena orang boleh jadi saat nang ini kita lihat dia fasik, kita lihat dia jahat, kita lihat dia banyak maksiat. Tapi takdirnya kita kada tahu, itu rahasia Allah Ta'ala. Boleh jadi orang yang hari ini fasik, tapi di masa akan datang dia menjadi wali. Di masa akan datang dia menjadi kekasih Allah. Dan itu tidak sulit atas Allah. Wa madzalika 'alallah bi'aziz. Itu kadang alih lawan Allah Ta'ala. Karena taat, maksiat itu adalah gawian hamba. Kada ada berpengaruh lawan Allah Ta'ala. Kada ada pengaruhnya lawan Allah. Allah Ta'ala mengangkat orang itu jadi wali bukan karena ibadahnya, bukan karena taatnya, bukan karena kesalehannya, tapi semata-mata anugerah darinya. Orang diangkat jadi wali itu karena anugerah yang Allah berikan kepadanya. Karena itu bila kita membaca Fatihah hadiah kepada wali anu syai'un lillah lahum al-Fatihah gitu. Syai'un lillah lahul Fatihah. Syai'un lillah, sesuatu nang ampun Allah lahu nang diberikan kepada si wali itu. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani jadi wali? Dipilih Allah sebagai qutbul aulia, pimpinan wali. Karena ada sesuatu nang milik Allah, nang Allah berikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga jadilah Syekh Abdul Qadir Jailani dipilih Allah sebagai kekasihnya. Bukan karena sesuatu yang ada pada Syekh Abdul Qadir Jailani lalu beliau jadi wali, kekasih Allah ada. Tapi itu milik Allah. Syai'un lillah lahu al-Fatihah gitu. Ada kita mencepati haranjak loh. Kita tawasul ini ujung-ujungnya syai'un lillah lahum al-Fatihah gitu. Jadi sesuatu yang milik Allah. Milik Allah. Jadi bukan karena ibadah, bukan karena taat kita ini jadi wali, kada. Karena itu kada aneh kalau orang yang asalnya fasik menjadi wali, itu kada aneh. Bahkan orang asalnya kafir menjadi wali, kada aneh juga. Namun Allah mahendaki. Nah, jadi yang pertama, pandanglah mereka dengan pandangan penghormatan dan penuh cinta. Jangan ada memusuhi di hati lawan kekasih-kekasih Allah. Bila ada memusuhi lawan kekasih Allah, kita bermusuhan lawan Allah. Kita bermusuhan lawan Allah. Man adali waliya faqad adzantuhu bil harbi.
Siapa memusuhi bagiku waliku, aku umumkan dengan perang. Aku umumkan dengan perang. Orang nang memusuhi wali Allah itu bakalahi lawan Allah. Hati-hati. Nang lebih kita berhati-hati ini, wali-wali Allah Ta'ala itu tersembunyi pada makhluknya. Kalau orang diangkat jadi pejabat, ada pelantikannya nang diketahui lu masyarakat. Orang diangkat jadi bupati, ada pelantikannya nang diketahui lu masyarakat. Ada lambangnya, ada anunya, ada pinnya, ada iskanya. Tapi seorang wali itu kadada nang kaya itu, Bang. Memang Allah nang mengangkat, Allah nang melantik. Tapi iskanya itu kada ditampayakan di masyarakat. Kada ditampayakan di kita-kita ini. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya agar kita berhati-hati dengan makhluk-makhluk Allah. Jangan sampai kita memusuhi makhluk Allah kalau itu wali Allah. Jangan sampai kita menyebut-nyebut kejelikan orang kalau itu wali Allah. Hati-hati, itu hikmahnya. Kenapa wali itu disembunyikan? Kalau nang kita musuhi itu wali, kita nang ketulahan. Kita nang bermusuhan lawan Allah. Ya kada ada anunya, Pang, kada ada lambangnya, Pang, wali ini. Memang ada ciri, artinya di antara ciri wali itu alim, ya. Itu sebagian ciri aja. Ini ada alim tuh alim nang masyhur, orangnya terkenal. Nyaman kayak abah guru sekumpul kan, orang alim dan diyakini wali, terkenal, nyaman itu kita beradab. Nang ngalih nih orangnya tersembunyi. Ada seorang wali masuk ke wali kasyaf. Dia kasyaf, dia diberi Allah kelebihan bisa mengetahui wali. Lalu disuruh oleh gurunya untuk mengenali 40 wali. 40 wali. Dan ini kejadiannya di Masjid Ampel Surabaya. Jadi seorang wali disuruh gurunya untuk mencari wali 40 hikung di Masjid Ampel tuh. Maka akhirnya si orang tadi, begitu masuk ke Ampel, orang-orang ziarah ke Kubah Sunan Ampel Surabaya tuh. Ini ada ciri wali. Catat. Sampai 39 itu kan ada kita lihat nang ciri wali. Ini dijulai gurunya amalannya nih. Ciri wali kita lihat lagi. Nang di upin ada orang pindah ini, baca kontak wali. Akhirnya sampai 39 maka disuruh 40, kada sendapatan. Tiba-tiba begitu berjalan, taparak tukang parkir sandal. Sekalinya dia tukang parkir, aku nang ke 40. Aku nang ke 40 dia tukang parkir. Tukang parkir nang bepadah maras juga, kada sendapatan nang ke 40. Soalnya tukang parkir bersuara,
Aku nang ke-40 aja. Tukang parkir wara. Ini ngalihnya kita nih. Mun kaya guru sekumpul, nyaman kita menganggap si itu wali. Ini tukang parkir ya Pak. Tukang parkir. Maka kasyap orangnya. Aku nang ke-40 aja. Jadi artinya kita berhati-hati itu nah, jangan sampai kita ini memusuhi orang yang ternyata orang itu wali Allah. Bapak ya Bapak, jangan memusuhi orang tuh Bang. Jangan memusuhi orang. Kalau orang tuh wali, wah kayak itu ada mungkin wali. Nah nih, nang hati kita nang rusak nih. Wah kayak itu ada mungkin wali. Di mana kita tahu? Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka ada bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar mengagungkan. Mereka kadakawa membatasi anugerah Allah. Kadakawa anugerah Allah tan siapa aja berhak jadi wali bila Allah menghendaki. Kita ini bila sudah benci lawan orang, dengki lawan orang, sarkin orang, wali apa nih tuh? Ada mungkin wali. Di mana kita tahu? Itu. Yang kedua, antuhsinadz-dzanna bihim, bahwa engkau baguskan sangka dengan mereka. Para kekasih Allah. Jadi sangka baik itu perlu selalu berandak di hati kita. Sangka baik. Karena kadada rugi orang yang sangka baik. Walaupun salah sangkaannya. Sebagaimana kadada untung orang yang sangka buruk walaupun bujur. Walaupun bujur. Sangka baik dengan mereka. Sekalipun secara zahir sangkaan, secara zahir gawian mereka itu menyalahi pada syariat. Menyalahi pada syariat. Karena orang-orang wali ini bisa aja yang memecah awak, membagi awak, ngaran karamat tatawur ngarannya. Tatawur artinya memecah awak. Bisa sampai 7, 9, tergantung karamat yang Allah beri lawan bubuhannya tuh. Kalau Rasulullah itu meliputi alam semesta. Nurul Mustafa mala al-akwan meliputi alam semesta. Kan kalau kita menalakin orang itu di dalam talakin ada bacaannya ma taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum fil khalqi ajma'in. Ujar si tukang talakin, wahai fulan nang mati, apa yang engkau katakan pada ini orang yang diutus, ma taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum fil khalqi ajma'in, apa yang kau katakan pada ini laki-laki yang diutus pada kalian dan pada makhluk barataan. Ditampaikan Rasulullah, dihadirkan Rasulullah. Bila orang beriman, dia akan menjawab, wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna bih wattaba'nahu wa amanna bihi wattaba'na wa saddaqna bi risalatih. Amanna bihi, kami beriman dengan beliau. Wattaba'na, kami ikuti beliau. Wa saddaqna bi risalatih, kami benarkan dengan kerasulan beliau. Tapi bagi orang yang munafik, apalagi orang kafir, kadang bisa menjawab itu. Dan ini seluruh orang-orang yang mati akan ditanya oleh Allah tentang kekasihnya Rasulullah. Sadunia ini nang mati samiliar,
Samiliar ada Rasulullah. Saduniaan tapa imbai mati di mana-mana nih, saduniaan misalnya nang mati nih, samiliar di jam nang sama, di waktu yang sama dihadirkan Rasulullah berataan. Nah, kalau Rasulullah, kalau wali-wali, nah wali-wali itu tergantung makamnya. Ada yang bisa sampai berapa cakahandak mereka lah. Kalau makamnya tinggi tuh. Guru sakumpul, ada bisi murid, abuya guru Syukri. Jadi guru Syukri bila malam Senin kan behabsian kalau di sakumpul dah. Jadi guru Syukri duduk biasanya di dekat, artinya rumah guru sakumpul. Dekat rumah guru sakumpul. Nah, jadi artinya bila mbah maghrib behabsian dah. Tiba-tiba guru Syukri ini artinya ngaran dibuka tabuka lawang rumah guru sakumpul, guru Syukri disuruh masuk ke rumah. Nah, kemudian guru sakumpul sakal jenah betapihan, berbaju biasa, batupi puron, batupi bakupiah jangang, kupiah jangang. Membawai guru Syukri berjalanan keliling-keliling meleti sekumpul jemaah sekumpul. Nah, soalnya melihat situ banyak orang yang di warungan duduk, banyak orang yang artinya di tempat pembelanjaan batu tukar. Nah, lalu je guru sekumpul di Bang Syukri artinya nah kita membaca maulid artinya nih orang-orang di warungan duduk. Ada berataan tuh nang tulak sekumpul nih artinya nang hendak hadir membaca maulid. Ada nang di warung masih, ada nang di tempat paulanjaan. Nah, ini orang ada penandapan guru sakumpul karena biasanya orang melihat guru sakumpul pakai jubah, pakai selendang, pakai bulan, ini pakai kupiah. Kupiah jangan. Berjalanan kuliling-kuliling lawan guru abuya guru Syukri. Nah, begitu artinya sidin berjalanan itu tiba-tiba terdengar di musalla Ar-Raudhah pembacaan maulid dimulai. Ternyata nang memimpin siapa? Pembacaan maulid? Guru sakumpul juga. Nah, jadi guru sakumpul artinya membaca maulid di musalla Ar-Raudhah sidin nang itu. Sementara nang saikong berjalanan jojok mang anu jemaah. Nah, itu orang wali itu kayak itu. Apalagi kalau kita misalnya melihat wali itu misalnya nang ada penyembah yang dilihat secara zahir, ada sembahyang, ada pak amal. Kalau nang orang nang pacahannya itu tuh nang pacahannya itu ada nang sembahyang, ada nang pangaji haja, ada nang baca Quran, ada nang berzikir. Dan itu pernah kejadian tamu abah guru sakumpul itu waktu beilang ke guru sakumpul ada beberapa kamar. Di dalam kamar nang itu tuh napa begitu dibuka ada guru sakumpul mengaji, buka lagi kamar ada guru sakumpul membaca Quran, ada buka lagi ada guru sakumpul sembahyang. Yang ketiga, jadi artinya kita sangka baik aja tuh sangka baik beandak sangka baik aja. Ada rugi orang sangka baik toh, walaupun salah, paribasnya salah itu ada rugi. Kita tetap dapat pahala dari sangka baik kita. Yang ketiga, Allah ta'taridha alaihim, jangan engkau i'tirad atas mereka. Jangan ma'itirat lawan para wali-wali Allah. Jangan ma'itirat. Bila kita kada kawa hati nang sangka baik, takuni sidin barang sudah. Takuni sidin. Napa pian guru nang kaya ini? Nah, mbak sudah dijelaskan sidin, terima ai lagi. Ini kada sudah dijelaskan, tatap pada percaya, tatap salah, ampun perguruan, bahaya benar manusia kayak itu.
Berbahaya benar manusia kayak itu sudah dijelaskan. Tetap salah ampun perguruan, ampun seorang yang bujur. Dan banyak itu kita lawan perguruan tuh banyak nang kayak itu. Jangan maetirat atas mereka kekasih-kekasih Allah. Yang keempat, antakhduma bihim, bahwa engkau berkhidmat dengan mereka. Bahwa engkau berkhidmat, berkhadam dengan mereka. Nang ada harta, berkhadamlah dengan harta. Yang ada tenaga, berkhadamlah dengan tenaga. Itu. Dan berkat berkhadam ini keberkahannya akan menurun kepada anak keturunan kita. Dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, siapa berkhadam kepada ulama, maka bila kadainya anaknya atau cucunya yang akan jadi ulama. Itu bila kita berkhadam dengan ulama, bila ada kita, anak keturunan kita akan menjadi orang alim, orang saleh. Jadi bila hendak besi anak orang alim, bila hendak besi anak alim, pian berkhadam dengan ulama. Berkhadam dengan ulama. Berkhadam berarti membantu ulama nang dengan harta. Bantu ulama dengan harta. Nang kada ada bisi harta, ada bisi tenaga, bantu dengan tenaga. Maka bila kada pian, anak keturunan pian ada nang jadi alim bina. Dan ini dibuktikan oleh orang-orang bahari ini tuh. Dibuktikan oleh orang-orang bahari. Datang kepada guru, artinya bulik, artinya mahadiahi lawan guru, minta doa sagan saurang, sagan anak keturunan saurang. Kayak itu gawian kuitan dah. Akhirnya apa? Anak saurang sudah tua bang. Artinya anak dasar alim. Tapi bila seorang nih lawan tuan guru memusuhi, lawan orang alim menyembati, lihat aja anak-anaknya tuh biar sekolah kemana aja, kada cagaran mau alim, ada cagaran mau alim, lihat aja. Yang kelima, antuhibba man ahabbahum, bahwa engkau mencintai orang yang beliau cintai akan mereka. Kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh para wali. Oh, kita tahu guru kita katanya orang itu cintalan orang itu, senang orang nang itu. Nah, kita hormati. Kita hormati, bukan memandang si orang itu kada, tapi memandang orang itu lawan guru kita dekat. Lawan guru kita rakat. Nah, kalau kita menghormati si din itu, kita mencintai si din nang itu. Itu bagian daripada adab kita lawan guru, adab kita lawan kekasih Allah. Nah, yang keenam, antad'u lahum, bahwa engkau mendoakan bagi mereka. Jangan kada mendoakan. Jangan kada mendoakan. Doakan
para kekasih Allah. Apalagi mereka itu paguruan-paguruan kita. Doakan. Karena dengan doa itu akan terjalin hubungan batin antara kita murid dengan sidin, dengan paguruan. Dimanapun kita berada, kalau kita mendoakan, maka kita akan dekat secara rohani, secara batin lawan paguruan. Kada putus tunah, kada putus, kada pagat. Dan kalau kita mendoakan, apapun yang kita doakan sagan paguruan, ujar malaikat, walaka mithlu dzalik. Bagi ikam seumpama itu juga. Kita mendoakan mudahan guru kita sehat afiat panjang umur, maka ujar malaikat walaka mithlu dzalik, ikam gitu juga, ikam panjang umur, sehat afiat. Nah, itu juga. Mun kita berdoa sagan diri kita seorang langsung belum tentu dikabulakan. Karena kita nang ini banyak dosa, banyak maksiat. Mun kita berdoa, ya Allah panjangkan umur ulun, belum tentu kabul. Ya Allah matikan ulun husnul khatimah, belum tentu kabul. Karena kita nang ini kan kebanyakan dosa, belum tentu didengari orang doa kita. Mun Allah maha mendengar, Bang. Maksudnya didengar itu artinya didengar nang diperhatikan sehingga dikabulakan. Tapi amun kita mendoakan, jangankan paguruan, orang lain aja nah kita doakan. Ya Allah matikan dia husnul khatimah, kuatkan iman sidin, tambahi keyakinan sidin misalnya. Masukkan sehingga dalam surga Firdaus. Maka apa? Doa-doa itu akan kembali kepada kita. Doa-doa itu akan kembali lawan kita. Karena malaikat yang mendoakan, kita mendoakan sekira guru kita mati husnul khatimah, mati beriman, masuk surga bersama para nabi di surga Firdaus. Kita mendengar kalau nang guru sekumpul surga Firdaus, kumpulkan dia bersama nabi di surga Firdaus. Nah, apa kita dua-dua kita sagan guru sekumpul kan? Sebenarnya itu bukan sagan guru sekumpul. Sebenarnya itu doa-doa sagan kita. Sagan kita. Artinya manfaat doa itu kembalinya ke kita. Mun guru sekumpul itu secara zahirnya aja nah. Artinya sidin amalia sidin sudah luar biasa. Salawat sidin aja 50.000 sehari. 50.000 sehari salawat sidin. Artinya untuk sidin aja paribasanya cukup, alahan pada cukup lebihan. Dalail aja sin sahatam sehari mulai umur 13 tahun sampai wafat. Dalail nang amalan kita baca sebenarnya Jumat tuh nah kita sahizib seminggu. Guru sakumpul tuh sahatam sehari mulai umur 13 tahun. Sampai wafat berapa puluh tahun. Sidin umur sidin 63 tahun wafatnya nita. Jadi artinya apa? Bila kita mendoakan kepada saudari kita kaum muslimin, apalagi paguruan, itu sebenarnya mendoakan kita seorang. Mendoakan kita seorang. Kita ini mendoakan kaum muslimin muslimat. Manfaatnya bukan kembali kepada muslim muslimat, manfaat yang terbesarnya itu ada. Jangan meninggal dua kaum muslim muslimat itu jangan ditinggal nih toh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampuni orang Islam laki-laki, orang Islam bini-bini, orang beriman laki-laki, orang beriman bini-bini. Jangan ditinggal itu nah. Doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jangan meninggal dua nito.
Kada wajib bang itu kada wajib. Bujur kada wajib. Tapi bila meninggal itu kita nang rugi. Napa ruginya? Pertama, nah ulun medahin. Bila kita membaca doa nang itu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Pertama kita diberi pahala sebilangan orang Islam laki-laki dan orang Islam bini-bini. Nah, ini ada orang berdua itu ditinggal. Ada bapaknya, ada berdosa, ada bang. Cuma nang kaluputannya tuh nah rugi bener amunnya tahu tuh. Napa nang inya tuh kada didapatkannya tuh nah. Kan orang-orang bahari malah jadi kita tuh. Doa-doa tuh kan ada terus doa-doa orang benar kalau orang-orang bahari itu bila berdoa bersembahyang mesti dapat doa nang apakah? Doa di buku kah? Dua buku nang apakah? Lalu baca dua itu kada dibaca lagi dua nang biasa. Itu biasa aja. Biasa aja. Bujur biasa didengar. Karena karancakan mendengar lalu dianggap biasa padahal fadilatnya luar biasa. Pertama bila kita tuh membaca doa itu diberi pahala sebanyak kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimat bini-bini. Hitungnya berapa? Hah? Allah menghitung berapa miliar nih? Nang kedua bila membaca doa itu tonang Allahumma ighfir muslimat dia akan mendapatkan syafaat dari kaum muslimin muslimat di akhirat. Dan termasuk kaum muslim muslimat itu para nabi, para wali. Karena orang yang jadi nabi itu mesti agamanya Islam. Orang yang jadi wali itu mesti Islam. Termasuk secara umum para nabi, para wali. Ibarat kita nih memasang luka. Amun sedikit dipasang luka, bila lumbus sama sekali. Tapi bila banyak memasang luka, lumbus nang sabuteng, kalau kanan nang sabuteng. Kada dapat nang sabuteng, Itu barakat banyak memasang jabak. Barakat banyak memasang jabak. Ada aja tuh dapat. Jadi artinya peluang dapat syafaat hari kiamat dari kaum muslimat itu sangat besar. Bila kita mengamalkan nang itu. Nang kedua, nang ketiga, bila kita membaca doa nang itu, doa kita akan dikabulkan. Kenapa? Karena kita mendoakan sekira kaum muslimat diampuni. Kaum muslimat nang sadunia ini kita doakan sekira diampuni. Lalu kita berdoa macam-macam dengan berkat bertawasul muslimat. Kita artinya mendoakan itu artinya apa? Artinya kita ini bertawasul dengan kemuliaan muslimin muslimat yang sudah diampuni ini nih. Lalu kita minta macam-macam lawan Tuhan. Kita sudah bertawasul. Kita sudah berandak artinya napa? Cinta, mahabbah dengan kaum muslimin muslimat. Lalu kita mendoakan kepada kaum muslimin muslimat. Maka kita napa? Peluang kabulnya doa itu sangat besar. Sangat besar. Kita mendoakan kaum muslim muslimat, maka je malaikat walaka mislu dzalik, ikam dapat napa ikam doakan segan mereka. Juga. Jadi ya nang para ulama tuh model makalan nih bang, sekira doa tuh kabul. Doa nah macam-macam doa, minta sugih, minta afiat, minta selamat dunia akhirat.
Ujung-ujungnya apa? Waf'al kadzalik bi jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, perbuat beretaan nang ulun minta nitunah juga lawan orang-orang Islam laki-laki dan bini-bini. Nah, juga. Dan itu model dua nang pintar nih tuh ngarannya. Merasa seorang ini asa kada pantas berdua dan dua nang macam-macam itu karena asa kada kabul dua seorang ini nih karena kebanyakan dosa. Lalu diandalkan kaum muslimin muslimat. Jadi yang ditinggal dua itu ibu-ibu. Aduh samjar dua nang panjang-panjang toh. Ada dua tuh biar handap tapi mengerti tahu fadilatnya harat nito daripada berdoa 7 lembar 10 lembar kadar pahamnya. Baik dua handap tapi mengerti dan tahu keutamaannya. Baik benar itu dua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatik ya arhamar rahimin. Baik lagi ditambahi al ahya yang hidup daripada mereka wal amwat yang mati. Bila kada hafal itu Allahumma ighfir lil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya sudah tak. Ada dua sapu jagat dunia, jagat akhirat dapatnya bila itu kabul beretaan itu. Kemudian nasihat ke-17 intisari ilmu tasawuf. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil